Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat pekerjaan, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat Jumat. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya lisan kita yang senantiasa basah dengan salawat, tetapi amaliyah kita, ibadah kita, muamalah kita, mudah-mudahan senantiasa mampu ittiba, mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga layak bagi kita menyandang gelar sebagai umat Nabi Muhammad, layak pula bagi kita untuk mendapatkan syafaat saat kita kelak berada di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Tidak lupa khatib senantiasa berpesan, marilah kita terus memperbaiki dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, maka kita butuh bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang terbaik untuk kita bawa pulang menghadap Allah selain bekal iman dan juga takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan negeri kita khususnya mengalami krisis multidimensi. Wabil khusus krisis akhlak, krisis moral yang sangat luar biasa. Korupsi merajalela, miras menyebar tiada henti. Pembunuhan hampir setiap hari kita saksikan di media sosial, dengan cara yang biasa sampai dengan cara yang sangat keji. Berbagai macam jenis bentuk pembunuhan kita saksikan dengan terang benderang. Belum lagi kasus-kasus yang lain, kasus pemerkosaan, kasus perzinahan dan lain sebagainya. Maka yang patut kita tanyakan adalah siapa yang harusnya bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Maka pertama hadirin yang harus kita pahami, yang harusnya bertanggung jawab atas segala kerusakan, wabil khusus menjaga kehormatan kaum muslimin, itu adalah negara. Negara yang memiliki kewenangan untuk kemudian menjaga kehormatan setiap rakyatnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai kaum muslimin. Sebagai orang yang beriman, kita memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas dakwah yang disebut dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana sayangnya saat ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah, sebagian dari kita sudah mulai melupakan aktivitas tersebut. Sebagian kita sudah tidak mau lagi mengambil peran aktivitas dakwah ini, menganggap bahwasanya aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah aktivitas atau amaliyahnya seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama. Ada lagi yang kemudian tidak mengambil peran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dikarenakan tidak berani mengambil resiko yang akan dihadapi. Maka perlu kami sampaikan hadirin bahwasanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban kita semuanya sebagai orang yang beriman. Tidak ada ceritanya bagi seorang muslim ketika menyaksikan kemungkaran lalu kemudian diam, atau justru menyetujui kemungkaran yang terjadi. Bagaimana kelak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendiamkan kemungkaran tersebut tanpa ada reaksi sedikit pun. Padahal aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini hadirin adalah aktivitas mulia. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah amalan yang telah dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW telah dijalankan oleh para nabi,
oleh para sahabat, oleh generasi tabi'ut tabi'in, bahkan generasi salafus salih. Dan amaliyah inilah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar inilah hadirin, yang sejatinya mampu membuat kedudukan kita sebagai orang yang beriman ini menjadi mulia. Aktivitas amar ma'ruf nahi munkar ini kalau betul-betul kita tegakkan dalam kehidupan kita, maka inilah amalan yang mampu menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang, menyeru orang pada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Dan apa kata Allah dalam kelanjutan ayat ini atau di ending ayat ini? Allah menyampaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Jadi dengan melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar ini tidak akan membuat kita rugi, meskipun memang ada resikonya. Bahkan di ayat yang lainnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bagi kita. Manakala kita melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini dalam kehidupan kita, maka Allah menyatakan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini, kata Allah, adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, yang dikeluarkan untuk manusia, yang kemudian aktivitasnya ada 3. Pertama, dia beriman. Bukan hanya sekedar beriman, ta'muruna bil ma'ruf, dia juga mengajak orang pada perbuatan yang ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan, menyeru orang untuk melakukan ketaatan di jalan Allah, wa yanhauna wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Maka ketika hal ini kita lakukan, kita menjadi orang yang beriman, kita juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka niscaya hadirin, sesuai dengan apa yang Allah firmankan tadi dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah akan jadikan kita sebagai umat yang terbaik. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya amar ma'ruf nahi munkar itu? Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 49, Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Ada 3 tahapan hadirin, ada 3 cara untuk mencegah kemungkaran atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, kalau kalian melihat kemungkaran, kata Nabi, maka cegahlah dengan tangan kalian. Para ulama menjelaskan hadis ini, yang dimaksud mencegah dengan tangan kalian itu adalah dengan kekuasaan yang kalian punya. Kalau kita ini adalah posisinya sebagai seorang pejabat publik, pejabat pemerintahan, tentu kita punya bawahan. Ketika bawahan kita melakukan kemungkaran, tentu kita punya kuasa untuk mencegahnya. Tetapi kalau kita mendiamkan, maka ada akibat yang pasti akan kita tanggung. Minimal kita mungkin tokoh di masyarakat kita, di kantor kita. Kita termasuk punya jabatan di tempat kita bekerja atau di masyarakat, di lingkungan kita. Minimal juga dalam keluarga kita, sebagai kepala rumah tangga, ketika istri, anak kita melakukan kemungkaran, wajib hukumnya hadirin untuk kita mencegah kemungkaran tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, fabilisani, lakukan pencegahan kemungkaran itu dengan lisan kita, dengan nasihat terbaik.
Kalau tidak mampu kita mengungkapkan dengan lisan kita, minimal dengan tulisan-tulisan kita. Hari ini hadirin, Indonesia termasuk juara, menempati juara, tapi juara yang tidak baik. Kategori juara LGBT, urutan kelima kalau tidak salah, tertinggi jumlahnya. Maka kalau kita belum mampu menyampaikan dengan nasihat yang langsung terucap dengan lisan kita, minimal tulisan-tulisan kita, postingan di WA story kita, Instagram kita, Facebook kita isi dengan konten-konten dakwah. Wabil khusus konten-konten amar ma'ruf nahi munkar. Agar apa? Agar ringan hisab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun itu nggak bisa kita lakukan, hadirin, solusi terakhir kata Nabi, fabi qalbi, cegahlah kemungkaran itu dengan hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita memang tidak mampu menasihati, nggak mampu mencegah dengan tangan atau kekuasaan kita, minimal kalaupun kita diam, hati kita tidak ridho dengan adanya kemungkaran tersebut. Kita tidak menyetujui. Hati kita merasa sakit hati melihat kemungkaran tersebut terjadi di tengah-tengah kita, dan kita tidak mampu melakukan apapun untuk itu. Dan kita juga senantiasa mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang melakukan kemungkaran lekas diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kata Nabi, adhaful iman. Ketika engkau mendiamkan kemungkaran, tidak menyetujui, tidak ridho dengan kemungkaran itu, maka adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya ada hukuman, ada semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan sampai kita mengira ketika seseorang itu melakukan kemungkaran, lalu kemudian kita tidak mendapatkan resiko dari kemungkaran tersebut. Ketika ada suatu golongan, suatu kaum melakukan kemungkaran, hadirin, lalu kemudian kita mendiamkan kemungkaran itu, maka Rasul mengingatkan hati-hati bahwasanya musibah yang Allah timpakan tidak hanya kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, tetapi kepada semua orang yang mendiamkan kemungkaran tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, innallaha la yu'adzibul 'amata bi'amalil khassah hatta yarawul munkar fa idza fa'alu dzalik udzibal 'amata wal khassah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab masyarakat karena dosa segelintir orang. Jadi Allah itu hadirin tidak akan mengazab masyarakat karena dosa segelintir orang. Sampai kapan? Sampai mereka melihat kemungkaran lalu kemudian mereka mendiamkan, barulah di situ azab Allah itu akan diturunkan secara umum merata. Maka mudah-mudahan hadirin melalui khutbah yang singkat ini kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengambil peran yang mulia. Bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu amaliyah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang senantiasa kita tegakkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan menjadikan kita termasuk golongan yang senantiasa beruntung dan menjadi umat yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واحذر من حضر المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن